Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Astri TV kali ini ya, kita akan belajar bersama mengenai proses manajemen. Ini adalah materi pertama yang akan kita sampaikan kepada sahabat semua yang saat ini sedang belajar di Fakultas Ekonomi ataupun juga di SMK SMA yang saat ini sedang belajar ekonomi. Ini sebagai referensi dan harapannya ketika Anda semua mengetahui dari slide video ini, kalian akan paham apa itu proses manajemen. Sebelum kita ke proses manajemen, tentunya kita akan membahas sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi, baik organisasi yang kecil ataupun menengah ataupun juga yang besar, tentu punya suatu tujuan ya ataupun juga goal. Contohnya saja sebuah organisasi di sekolah ya, di kelas ataupun juga di kecamatan, kelurahan yang lebih besar lagi tentunya di daerah dan juga di Indonesia. Tentunya ada goal, mungkin goal 5 tahunan untuk presiden ataupun juga untuk negara, bupati, gubernur, ataupun juga goal dalam kelas saja, rangkuman kelas ya, 1 tahun ini kita akan ngapain, tujuan kita apa, goal yang akan kita capai apa. Tentunya semua itu butuh proses ya, dimana ini adalah kita tentukan yaitu proses manajemen. Dimana proses manajemen tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah merencanakan. Agar sebuah organisasi mencapai tujuannya tentunya harus direncanakan secara matang. Bagaimana sih caranya? Apa sih yang harus dilakukan ya? Persiapan-persiapan itu tentunya harus disiapkan secara matang agar tujuan dan juga goal itu cepat tercapai. Kemudian proses yang kedua adalah mengorganisasikan. Setelah rencana tercapai atau juga terselesaikan, tentunya perlu organisasi di mana ada orang-orang yang berkepentingan di organisasi tersebut untuk melakukan suatu kegiatan yang sudah direncanakan hingga nanti kegiatan tersebut bisa mencapai goal dan tujuan yang dicapai. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah memimpin. Dalam sebuah organisasi tentunya perlu seorang leader ataupun juga seorang pemimpin untuk menjalankan ya sebuah organisasi hingga tercapai tujuannya. Fungsinya untuk apa pemimpin? Apabila tidak ada pemimpin, maka akan berlaku semaunya sendiri. Dan apabila ada pemimpin, tentunya dia akan bisa mengkoordinasikan ya ataupun juga bisa mengarahkan kepada anggota-anggotanya apabila ada anggota yang tidak sesuai jalur yang telah ditentukan. Dan proses yang keempat adalah mengendalikan, dan di sini tugas semuanya ya, nggak hanya pemimpin, tentunya semua organisasi yang terlibat untuk mencapai tujuan tersebut harus mengendalikan nih, agar organisasi ataupun juga tujuan dari organisasi yang akan dicapai akan mudah ataupun juga lebih cepat tercapainya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini perencanaan nih. Kenapa sih kita perlu perencanaan? Secara definisi sendiri, perencanaan adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran atau juga goal. Sedangkan arti dari goal tersendiri yaitu tujuan yang diusahakan dicapai oleh organisasi. Jadi apabila sebuah organisasi ingin mencapai tujuan, tentunya harus direncanakan. Nah, oleh karena itu perencanaan ini sangatlah penting bagi organisasi. Apa sih yang akan ditetapkan dan juga tindakan apa sih yang akan dilakukan sehingga mencapai dari goal tersebut. Kemudian pengorganisasian, proses yang kedua. Ini adalah proses untuk mempekerjakan 2 orang atau lebih untuk bekerja sama dalam cara yang terstruktur guna mencapai sasaran.
Jadi ini juga sangat penting perorganisasian, jangan sampai sebuah organisasi diisi oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Karena apa akibatnya? Apabila diisi orang yang tidak kompeten, maka tujuan yang akan dicapai itu akan sangat lambat ataupun bahkan akan gagal dicapai oleh sebuah organisasi tersebut. Kepemimpinan. Ini adalah proses ya untuk mengarahkan dan juga mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok ataupun juga seluruh organisasi. Jadi kepemimpinan ini sangat diperlukan dalam proses manajemen. Apabila tidak ada leader ataupun juga pemimpin, tentunya sebuah organisasi ataupun juga sebuah tujuan dari sebuah organisasi itu akan terbengkalai ataupun juga tidak akan jalan di tempat. Dan proses keempat adalah proses pengendalian. Ini adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Apabila memasuki proses pengendalian, ini adalah proses tahap terakhir ya dari semua proses. Apabila ada sesuatu yang tidak sesuai jalur, maka harus dikendalikan, diarahkan, dibenarkan agar cepat mencapai goal dari suatu organisasi tersebut. Dan apabila keempat proses tersebut terjadi, maka sebuah organisasi tentunya sudah mencapai tujuannya ya, diharapkan cepat mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan apa yang direncanakan, sesuai dengan orang-orang yang mengorganisasikan ataupun juga orang-orang yang terlibat di dalam organisasi, adanya pemimpin dan juga adanya pengendalian, sehingga proses manajemen ini bisa tercapai dan juga bisa terlaksana dengan baik. Ya, mungkin itu dari kami yang bisa kami berikan untuk Anda. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.